Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Ayu Pramesti dengan NIM 151421043, kelas 5B PGSD, mata kuliah Media dan Sumber Belajar dengan dosen pengampu Dr. Rustam I. Husain MPD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang alasan penggunaan media pembelajaran dengan beberapa poin, yaitu yang pertama, alasan penggunaan media pembelajaran sangat penting dalam meningkatkan minat belajar siswa. Yang kedua, merancang media pembelajaran yang efektif dan efisien. Dan yang ketiga, implikasi penggunaan media terhadap pencapaian hasil belajar siswa, khususnya pada jenjang pendidikan dasar. Baik, pada materi pertama yaitu alasan penggunaan media pembelajaran sangat penting dalam meningkatkan minat belajar siswa. Motivasi belajar merupakan salah satu faktor penentu tercapainya tujuan pembelajaran. Melalui motivasi belajar, siswa akan memiliki dorongan untuk mengikuti proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Selain motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri, motivasi juga dapat ditingkatkan melalui rangsangan yang diberikan melalui lingkungan belajar siswa. Secara didaktis, psikologis media pembelajaran sangat membantu perkembangan psikologis anak dalam hal belajar. Dikatakan demikian sebab secara psikologis, alat bantu mengajar berupa media pembelajaran sangat memudahkan siswa dalam hal belajar, karena media dapat membuat hal-hal yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret dan nyata. Selain itu, terdapat hal yang menjadi alasan penggunaan media pembelajaran untuk meningkatkan minat siswa. Di antaranya yaitu, yang pertama, siswa di sekolah dasar masih berpikir konkret. Sebuah hasil penelitian Encyclopedia of Educational Research mengatakan bahwa pembelajaran dengan media dapat memberikan nilai atau manfaat antara lain mengurangi verbalisme, menarik perhatian dan minat siswa, mendorong siswa untuk bertanya, materi yang dipelajari siswa dapat lebih menetap dan tidak mudah dilupakan. Yang kedua, ada alasan didaktis atau psikologis. Secara didaktis atau psikologis, penggunaan media dalam setiap proses pembelajaran sangatlah dibutuhkan. Sebab dengan media, konsep-konsep serta nilai-nilai yang bersifat abstrak dapat disederhanakan dalam bentuk visualisasi, sehingga dapat dipahami oleh siswa. Selain itu, penggunaan media dapat melibatkan seluruh pribadi siswa, baik fisik maupun psikis, serta efektif terhadap segala tipe belajar, lebih-lebih bagi siswa yang memiliki tipe belajar campuran. Yang ketiga, ada alasan pengalaman bermakna yang diterima siswa. Dalam perspektif empirismenya, John Locke sebagaimana dikutip Ahmadi pada tahun 1991 bahwa perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Bahkan dalam pandangannya ini, John Locke mengatakan bahwa manusia terlahir bagaikan kertas putih bersih yang belum ditulisi dengan pengalaman apa-apa. Berangkat dari pandangan tersebut, maka dalam proses pembentukan kepribadian, anak-anak banyak faktor yang dapat mempengaruhinya. Kemudian materi yang kedua, merancang media pembelajaran yang efektif dan efisien sudah menjadi wacana publik di kalangan para pendidik, bahwa media merupakan alat bantu mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Guna dapat menciptakan media yang efektif dalam proses pembelajaran, guru seharusnya memahami materi pembelajaran yang akan diajarkan dan media apa yang cocok digunakan sebagai alat bantu dalam penyampaian materi tersebut. Selain itu, guru juga dituntut cerdas dalam menentukan macam dan jenis alat bantu yang akan digunakan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Ada beberapa macam media non-material yang sering dipakai sebagai media pendidikan pada umumnya. Media-media itu adalah suruhan, larangan, nasihat, hukuman, peringatan, bimbingan, hadiah, pujian, dan sebagainya. Jadi, cara merancang media yang efektif dalam pencapaian tujuan pembelajaran selain tergantung pada kemampuan guru, di sini juga dapat dikemukakan seberapa cara yang efektif untuk merancang media pembelajaran yang baik.
Antara lain, yang pertama yaitu media harus dirancang sesederhana mungkin, sehingga jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, media hendaknya dirancang sesuai dengan pokok bahasan yang akan diajarkan. Yang ketiga, media hendak dirancang tidak terlalu menjelimet dan tidak membuat anak-anak menjadi bingung. Yang keempat yaitu media hendaknya dirancang dengan bahan-bahan yang sederhana dan mudah didapat, tetapi tidak mengurangi makna dan fungsi media itu sendiri. Media dapat dirancang dalam bentuk model, gambar, bagan, berstruktur, dan lain-lain, tetapi dengan bahan yang murah dan mudah didapat, sehingga tidak menyulitkan guru dalam merancang media dimaksud. Kemudian materi yang ketiga, implikasi penggunaan media terhadap pencapaian hasil belajar siswa, khususnya pada jenjang pendidikan dasar. Yang pertama, implikasi terhadap guru. Nah, implikasi penggunaan media terhadap guru dapat berupa memudahkan dirinya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dikatakan demikian sebab dengan menggunakan media, guru tidak terlalu banyak menghafal materi yang akan diajarkan. Selain itu, dengan alat bantu mengajar atau media pembelajaran, guru dapat lebih terstruktur di dalam menyampaikan materi karena sudah dirancang sebelumnya dan sudah disediakan dalam bentuk media itu sendiri. Yang kedua, ada implikasi terhadap siswa. Nah, selain berimplikasi terhadap guru, penggunaan media dalam proses pembelajaran di ruang kelas ternyata berimplikasi pula terhadap diri siswa itu sendiri. Hal yang paling berdampak dan diinginkan adalah meningkatnya hasil belajar siswa dan tercapainya tujuan pembelajaran. Media pembelajaran membuat siswa lebih senang dan betah mengikuti pelajaran di sekolah, yang pada gilirannya akan dapat berimplikasi pada perubahan sikap dan perilaku siswa itu sendiri. Yang ketiga, ada implikasi terhadap proses pembelajaran di ruang kelas. Penggunaan media ternyata berimplikasi pula terhadap proses pembelajaran di ruang kelas, yakni dapat membantu guru dalam penyampaian materi pembelajaran dan dapat menciptakan suasana belajar yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan atau PAIKEM. Nah, kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Media pembelajaran merupakan alat bantu yang digunakan guru dalam pembelajaran. Alasan penggunaan media pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar siswa, yakni dikarenakan siswa masih berpikir secara konkret, kondisi psikologi siswa, serta untuk memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa karena media pembelajaran ini sangat berpengaruh kepada siswa. Maka guru harus dapat menciptakan media pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran. Media pembelajaran ini juga sangat berdampak pada guru, di mana guru lebih mudah dalam melaksanakan kegiatan mengajar. Guru tidak menjadi terlalu capek untuk mengajar, serta tidak akan mengalami kejenuhan saat mengajar. Bagi siswa, tentunya pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran akan lebih menyenangkan dan lebih meningkatkan minat siswa. Terima kasih, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video yang ketiga ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.